Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bawa Aris Wardianto, CGP Angkatan 9 325 Jawa Tengah dari SMP Negeri 7 1 Atap P. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Bersama dengan saya sudah ada Ibu Ning Witami, rekan sejawat saya, yang di sekolah saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita sapa bersama. Selamat pagi, Bu Ning. Selamat pagi, Pak Bowo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saat istirahat saya gunakan wawancara. Begini, di kesempatan observasi yang akan datang, Ibu Ning akan mengajar kelas berapa? Oh ya, saya akan mengajar kelas 8, Pak. Kelas 8. Kemudian temanya tentang apa? Tentang pidato. Tentang pidato. Teks pidato. Temanya tentang teks pidato. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Ya, tujuan pembelajarannya di sini peserta didik dapat menyimpulkan pengertian dari pidato dan mengidentifikasi unsur dari teks pidato. Oke, jadi mengidentifikasi teks dan unsur pidato. Kemudian dari pembelajaran ini, model pembelajaran yang ingin dipakai, model apa? Saya menggunakan model pembelajaran discovery learning yang terintegrasi, berdiferensiasi dan literasi juga. Ada literasi masuk, diferensiasi juga Ya, masuk. ya. Kemudian area pengembangan yang ingin ditekankan atau tidak dicapai atau difokuskan dalam pembelajaran ini apa? Di sini area pengembangan yang saya fokuskan adalah untuk melatih anak, melatih keaktifan anak ketika pembelajaran. Kemudian dalam rangka mengaktifkan anak atau melatih anak untuk aktif dalam pembelajaran, strategi yang dilakukan oleh ibu apa? Nah, di sini saya strateginya dengan cara berdiskusi. Ya, anak saya bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat masing-masing, karena sebelumnya saya sudah melakukan tes minat mereka. Saya bagi jadi beberapa kelompok, kemudian nanti di setiap kelompok saya membagi peran masing-masing. Ya, tiap anggota kelompok mendapatkan peran masing-masing. Ada yang sebagai ketua, kemudian presenter, nanti yang menyajikan hasil diskusi, kemudian ada yang menjawab dan yang menulis. Nah, di situ saya memastikan bahwa setiap anggota kelompok mempunyai peran masing-masing. Kemudian unsur diferensiasinya selain peran dari anak, ada perbedaan apa? Oh ya, selain unsur diferensiasi, selain dari peran tadi yang masing-masing anak, saya setiap kelompok saya bedakan sesuai minat ya. Kemarin ada yang LKPD-nya itu menggunakan teks pidato, sebuah teks pidato, dan ada yang menganalisis video pidato. Jadi berbeda ya, ada yang teks, ada yang video, ada yang gambar, ya sesuai dengan minat bakat anak-anaknya masing-masing ya. Oke Bu, rencananya pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan ya? Akan dilaksanakan besok tanggal 4 ya, hari Senin Pak. Hari Senin mendatang ya? Hari Senin datang, jam pertama kedua setelah upacara. Oke Bu Ning, mudah-mudahan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan besok bisa berjalan dengan baik, bisa lancar, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Demikianlah pemirsa wawancara pra-observasi yang saya lakukan dengan Ibu Ning Witami, rekan sejawat kami yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah rencananya observasi akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 di kelas 8 jam pertama kedua setelah upacara. Kita berjumpa di observasi Senin mendatang.
Lenco yang hari Senin pakai baju olahraga. Tadi kalian mendengarkan Pak Andri nggak? Itu bisa disebutkan menjadi salah satu contoh pidato nggak? Tadi Pak Andri berpidato tentang apa? Konsumen. Ekonomi. Ya, kita akan menghadapi ya bulan
bangsa, Bung Karno, menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia merdeka yang disebut dengan istilah Pancasila. 5 sila Pancasila adalah pedoman kita untuk hidup bernegara, membangun persatuan bangsa dalam makna yang sesungguhnya. Kita dilahirkan dari latar belakang suku, kelas, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Pancasila lahir sebagai jawaban dari semua pertanyaan yang ada. Setelah banyaknya kekhawatiran bahwa bangsa kita akan mudah terpecah belah. Apakah kita sudah Pancasilais ketika masih banyak? Assalamualaikum ya. Yang pertama tadi mengucapkan salam, terus ya salam itu sudah masuk dari assalamualaikum, salam sejahtera tadi komplit ya. Setelah itu masih ya tadi isinya tentang apa tadi? Pancasila. Pancasila yang mana? Indonesia. Kalau dasar sekarang Indonesia ya Pancasila. Nah, kalian tadi mendengarkan enggak? Apakah kita sudah Pancasilais gitu ya? Kalau nggak salah. Coba, apakah kalian sudah Pancasilais? Boleh. Ya. Nah, untuk sebagai pelajaran tadi sudah di pidatonya ada ya, bahwa sebagai pelajar kita jadi tidak boleh yang melakukan bullying ya. Sampai sekarang masih banyak berita-berita akhir ini ya, masih ada kasus bullying yang mengakibatkan kematian ya. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita semua bahwa tindakan bullying dalam bentuk apapun ya, baik itu ucapan atau sampai ke fisik itu tidak boleh, itu tidak memperlihatkan bahwa kita ini sebagai pelajar yang Pancasilais ya. Kamuran alhamdulillah kalau di sini semua dari kelas 789 ya tidak ada ya. Dulu pernah ada ya sedikit-sedikit bullying, tapi alhamdulillah semakin ke depan kita semakin baik, sudah tidak ada maju lagi ya. Nah, setelah tadi sebelum diakhiri ya pidatonya tadi sebelum diakhiri mbaknya tadi mengucapkan salam untuk membuka tutup ya. Pastinya isinya banyak sekali. Yang terakhir adalah ini adalah inti dari pidato ya. Seperti yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang apa itu pidato, kemudian mengenal struktur dari pidato ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan belajar secara berkelompok ya. Kelompok kita sudah bagi kemarin ya, ada yang ingin menonton video dan juga ada yang tes ya. Silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Bagi karena kemarin nggak tahu bisa masuk kelompok Andri saya. Andri Halim Irfan. Iya, sama Bagi pas. Ayo silakan. Rodi Sampul, Kupul Putra, Rodi Fadil Mutoli. Ini di mana dia mau di mana? Kelompok 1 mau di mana duduknya? Yang kelompok Andri, Harifin sudah, Wahyu, Irfan, sama Badi. Kelompok 2 mau di mana kelompoknya Rodi? Mana?
yang bagian menjawab yang bisa kembali sekali dan mohon anggota yang lain bisa belum bisa menanggapi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum mulai bagi oke pendengarnya. Nah, hati-hati. Silakan kalian baca dulu petunjuknya, ya. Petunjuknya dibaca dulu. Nanti dari teks yang kalian dapatkan ada yang teks, ada yang video. Silakan kalian analisis, ya. Kalian analisis struktur dari teks untuk materi. Silakan boleh buka buku ataupun buka internet. Boleh sekali untuk materinya, ya bisa cari buku ataupun internet buku di halaman 173 buku ada, ya. Lembar jawabnya di balik lembar kedua. Nah, apa ya itu tetap bisa. Si Irfan, si tengah. Sudah bisa caranya, Mas Ken? Yes.
Terlambat datang ke sekolah, tidak membawa alat elektronik ke sekolah, tidak makan di dalam kelas, dan tidak berkelahi bersama murid. Kalian harus ingat bahwa disiplin merupakan awal dari kesuksesan. Berani juga merupakan salah satu sikap Tuhun. Ketiga penutup. Terima kasih. Saya hadirkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjung pun nomor telukan. Nomor telu itu. Oke. Pertanyaan itu kayak aku. Berdasarkan hasil pengamatan kata teks pidato disimpulkan di berdasarkan hasil pengamatan teks simpulkan pengertian dari pidato. Saya tidak boleh melanggar aturan karena akan terkena ya coba dari kelompok lain kan itu kan dibilang seluruh pertanyaan nanti ada fakta dari sisi Anda itu apa?
kalau ini contohnya apa Bu? Gimana? Ada yang mau ditanyakan Lagi, narkoba itu baik, apa baik? Nah, itu nih. Minuman keras. Kalau teman keras ini mereka apa baik? Waduh, seru. Kawan-kawan. Sampai dari kelompok sampai langsung. PDI. tadi berdiri nih, secara berdiri. Dokter Sultan Maputra. Teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai selalu dan cukup kita pada situasi sosial. Yang satu dia sejawat dengan kita sehingga kita bisa berkumpul bersama. Isi sehingga mendapatkan diri agar kita semua yang ada di sini bisa akan kesehatan tubuh kita. Kata lembaga ini secara tidak aku sekarang menyampaikan kita bahwa kesehatan itu mengonsumsi apa? Agar kita semua bisa berkumpul ini dalam keadaan sehat.
mensosialisasikan bisa mensosialisasikan kegiatan gotong royong. Sosialisasikan itu menyebarkan memberi pemahaman kepada semua. Ya, gotong royong ya apa? Coba gunanya gotong royong itu tuh apa? Bersih. Pekerjaan yang susah. Cepat selesainya dikerjakan secara bergotong. Nah, karena kita hidup di Indonesia ini ya gotong royong itu sudah mengakar. Ya kalian juga sebenarnya sering melakukan kegiatan gotong royong, tapi kalian tidak sadar kalau itu adalah salah satu contoh gotong royong. Ya, silakan. Mau ada yang tanya lagi? Dadah, sudah tutup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo itu salib. Halo Pak. Bersama channel M dan Bas M. Niki Pak, kendung CB Pak. Kendung CB Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pacar, Pak. Bisa cepet. Allah orang cerewet. Oh, jol. Wah, cerewet impor kok. Hitam. Halo Pak. Kembali lagi. Saya bawa channel audio. Pak. Tenongan Pak, tenong ndek kuku Pak. Niki Pak direkam Pak, nyolong Pak. Niki Pak. Masih bersama Pak Bobo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa paket lengkapnya. Ose, takon sih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makasih kamu. Kebersihan. Apa itu kebersihan? Ayo. Duduk Mas Ibe.
Jago. Hari Sabtu. Sekarang hari Kepada Rabu. Senin tanggal kita Pak. 4. Siap. Maaf. Empat ini apa Bu? Hah? 4 Februari. Maret. Halo Pak, masih kembali. Sedang aman kita untuk memperbaiki bagaimana dari pelajaran ini yang menurut kamu berguna? English. Pakai nama kamu yang ingin. Hari ini kita sudah mempelajari struktur dari teks pidato. Untuk hari Rabu kita akan mempelajari tentang jenis. Ya, untuk hari Rabu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pidato. Silakan kalian bisa sambil membaca-baca materinya dulu atau mencari di internet ya. Sebelum Ibu akhiri, mau ada yang bertanya atau mengungkapkan apa sesuatu? Boleh. Ya, Roy. Ayo, tadi kita sudah belajar no. Oke, belajar dan Pancasilais tidak melakukan tindakan betul ini dalam bentuk apapun no. Ya, ucapan juga harus dijaga. Ya, jangan berkata kasar mengatakan lain. Kemudian diperingatkan kemarin ya, jangan bercanda, jangan membuli, berkedok, bercanda. Ya, itu sudah itu. Apa berita dari pertemuan sudah? Sudah ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Belum pulang loh ya, nyampe-nyampe tas belum saatnya kita pulang. Ibu akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya melakukan observasi, saya akan melanjutkan kegiatan pada tahap pasca observasi. Ibu guru yang saya observasi adalah Ibu Nindri Utami, ya selaku guru bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, nggak lemes tapi. Tapi tetap semangat ya. Ya, tidak lupa saya juga menyapa Bapak Agustiano selaku pengajar praktek CGP saya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ya, langsung saja kemarin setelah di kelas Ibu melakukan pembelajaran, perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas seperti apa? Setelah melakukan pembelajaran, saya cukup senang, puas dengan apa pembelajaran saya laksanakan. Ya, sudah melaksanakan, sudah puas, sudah sesuai yang direncanakan. Ya, Kemudian sesuai. seperti apa dulu tahapan-tahapan atau kemarin area pengembangannya gimana ya? Kemarin saya memfokuskan berdiskusi Pak Anak. Ya, tahapannya dari awal. Ya, tahapannya mungkin mulai dari membagi kelompoknya. Oh ya, kemarin saya membagi membagi kelompok sesuai dengan minat masing-masing siswa. Sudah saya bagi. Kemudian setiap anggota kelompok saya memastikan setiap anggota memiliki peran masing-masing dalam kelompoknya. Peran dari Dan setiap anggota memiliki peran, ada yang sebagai ketua, kemudian presenter, penulis ya, kemudian penjawab. Kemudian menurut Ibu, apakah Ibu sudah bisa melaksanakan pengembangan itu? Alhamdulillah kemarin sudah bisa ya Pak, sudah hampir semuanya siswa memiliki peran dalam berdiskusi, namun ya masih ada kendala sedikit, masih ada 1-2 anak yang belum fokus ke diskusi
diskusinya, diskusi di kelas. Diskusinya. Selain belum fokus ke diskusinya, mungkin ibu punya perasaan kekurangan dari pembelajaran kemarin seperti apa? Kekurangannya yang pertama kemarin saya manajemen waktunya masih belum tepat, manajemen waktunya masih belum tepat. Waktu diskusinya masih terlalu lama. Kemudian itu saya merasa kesulitan mengatur 3 anak kemarin Pak ya. Tiga anak sudah saya dampingi untuk ikut berdiskusi dengan teman yang lainnya, tapi ketika saya beralih ke kelompok lain, si anak yang ketiga itu guyon sendiri gitu, main sendiri. Dan dari 3 anak itu mungkin ibu ada perasaan atau pengamatan mengapa bisa terjadi seperti itu hanya 3 anak itu? Iya, hanya 3 itu gimana ya, mereka itu memang sibuk sendiri gitu Pak. Jadi dari kelompok kemarin kelompoknya 5 anak. Yeah. Nah, yang 3 itu sudah sudah yang 2 itu yang aktif, yang 3 ini mereka merasa sudah dikerjakan itu. Padahal kan saya sudah memastikan setiap anak itu punya peran. Nah, dia anaknya gini, saya nanti perannya Bu jadi dijawab pas presentasi. Padahal kan harusnya kalau diskusi walaupun dia perannya menjawab, tetap harus ikut mencari jawaban dari LKPD yang sudah saya berikan. Saya ya itu anaknya memang sulit, agak aktif sekali. Ya, jadi karena mungkin menyepelekan yang bukan sudah dikerjakan singkat, jadi dia tidak mau mengerjakan. Kemudian Bu, dari fakta yang tadi, mungkin rencana pembelajaran ibu pada pembelajaran berikutnya seperti apa? Rencananya ya saya akan memilih mungkin model pembelajaran yang lain Pak, karena yang kemarin kan masih ada. Kemarin saya menggunakan discovery learning ya. Nah, itu masih ada beberapa siswa yang tadi kurang agak tidak berpartisipasi secara baik, yang mungkin ke depannya saya akan memilih model lain juga, kemudian memberi tanggung jawab yang lebih besar kepada siswa-siswa yang tadi. Kemungkinan juga mungkin nanti kelompoknya akan saya pisahkan ketika ada itu. Kelompoknya mau dicampur lagi. Kemudian kapan ini akan dilakukan? Ya, insya Allah pada pembelajaran berikutnya. Ya, paling tidak yang depan ya. Ya. Pada depan maka akan dilakukan pembelajaran. Ya, dari berdasarkan hasil yang saya amati kemarin, memang saya tulis dari apa yang dilakukan ibu di kelas. Ibu ini memang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi dari pengamatan saya itu sudah membagi kelompok berdasarkan minat, itu kan masuk diferensiasi. Kemudian dari materi LKPD ini yang saya amati juga berbeda-beda, ada yang teks tulis, ada yang gambar, ada yang video. Kemudian ibu sudah melakukan pembelajaran berbasis literasi, karena anak-anak sudah mencari teks, mencari apa ya, pidato seperti apa, dan menuliskan kembali, merangkum kembali, menulis teks bagian-bagian pidato ini juga bagian dari literasi. Kemudian benar Bu, jadi saya juga kemarin mengamati Musorek dan Putra itu memang terlihat aktif, dalam tanda kutip aktif, tidak ikut diskusi sama temannya, tetapi malah kadang mengganggu teman yang lain. Ini mungkin ya saya sependapat pada pembelajaran berikutnya itu bisa memecah kembali kelompoknya atau reorganisasi kelompok, campur dengan kelompok lain. Mungkin dengan itu ibu nanti bisa mengaktifkan siswa. Dari pengembangan area pengembangan yang saya catat, memang ibu sudah bisa mengaktifkan siswa. Jadi areanya adalah untuk mengaktifkan siswa dengan cara berdiskusi
menyimpulkan dari apa yang Ibu kemukakan tadi, melihat kondisi anak seperti ini yang masih ada berat aktif, itu cocok dulu dari Ibu bisa mengubah model pembelajaran, kemudian membagi kelompok, kemudian juga manajemen waktu mungkin bisa lebih efektif lagi. Dan alhamdulillah ini bisa dilakukan secepatnya, bisa dilakukan minggu depan. Saya tunggu ya kabar baiknya, bagaimana hasilnya dari perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh Ibu ini. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan saya melakukan observasi mulai dari pra, kemudian mendampingi di kelas, mengamati, kemudian saat ini pada pasca kita sharing dari hati-hati, ternyata sesuai dengan apa yang saya catat. Ya Bu, terima kasih sekali lagi. Kemudian juga terima kasih Pak Gus sudah ikut mendampingi pada pasca observasi kali ini. Demikianlah pas kegiatan observasi pembelajaran program guru penggerak pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kami lakukan ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum